Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Devina dari kelas Arsitektur Reguler B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang jelajah karya arsitektur. Di sini saya memilih piramida Louvre. Jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu piramida ini. Jadi piramida ini terletak di Museum de Louvre. Museum Louvre ini adalah museum seni bersejarah yang terbesar dan paling sering dikunjungi di dunia, dan terletak di Rive Droit Saint arrondissement pertama di Paris, Prancis. Karya seni yang paling terkenal di sini adalah karya dari Leonardo da Vinci, yaitu lukisan Mona Lisa. Louvre ini pertama kali dibangun oleh King Philip II pada akhir abad ke-12. Dan dulunya tempat ini adalah tempat kediaman kerajaan utama. Kemudian pada abad ke-18, Denis Diderot mengusulkan untuk Louvre ini menjadi museum seni nasional. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1973, pemerintah Prancis resmi membuka Museum de Louvre ini. Kemudian pada tahun 1980-an, Museum Louvre ini mengalami renovasi besar-besaran, termasuk pembangunan piramida Louvre pada tahun 1984 hingga 1989. Kemudian piramida ini menjadi salah satu sorot utama para pengunjung turis dari kota Prancis ini. Kemudian saya akan membahas tentang unsur-unsur arsitektur. Yang pertama adalah fungsi. Jadi di dalam area Museum Louvre ini terdapat satu piramida utama yang terbesar dan dikelilingi 3 piramida kecil. Piramida di sini bertindak sebagai pintu masuk pengunjung dan menawarkan akses ke dalam 3 pavilion yang berada di bawah tanah. Kemudian selain dari pintu masuk, piramida ini menyediakan ruang untuk menyambut tamu serta sebagai sumber pencahayaan karena ruangannya berada di bawah tanah. Kemudian ada ruang. Di Museum de Louvre ini menampilkan sekitar 35.000 benda-benda dari zaman prasejarah dari abad ke-19. Kemudian area museum ini memiliki 72.735 meter persegi dan terbagi menjadi 8 departemen. Yang pertama ada Departemen Barang Antik Mesir, Barang Antik Timur Dekat, Barang Antik Yunani, Etruskan dan Romawi, Seni Islam, patung, seni dekoratif, lukisan, dan yang terakhir cetakan dan gambar. Kemudian bentuk. Piramida de Louvre ini menjadi salah satu bangunan ikon di Paris. Arsitek yang merancang piramida de Louvre ini adalah keturunan Amerika Cina, yaitu IMP atau Yo Ming-pei. Piramida ini terbentuk dari kaca sepenuhnya dan memiliki tinggi sekitar 20,6 meter dan bagian dasarnya memiliki panjang sisi 35 meter dan terdiri dari 673 kaca yang berbentuk bulat ketupat dan kaca segitiga. Kemudian saya kutip perkataan dari IMP, kami bereksperimen dengan berbagai bentuk. Kami bahkan mencoba kubus atau bentuk setengah lingkaran yang melengkung. Tetapi jika Anda melihat siluet Louvre tidak ada kurva, jadi kami harus mengecualikan kurva. Saya menyimpulkan bahwa piramida adalah satu-satunya bentuk yang dapat diterima. Ini adalah bentuk yang paling tepat. Jadi IMP ini mendesain piramida dengan melihat sekeliling arsitektur dari Museum de Louvre ini. Karena bentuknya sangat amat klasik, jadi bentuk yang paling cocok yang ia pilih adalah bentuk piramida. Kemudian ada estetika. Karena
Piramida Louvre ini terbuat sepenuhnya dari kaca. Museum yang terletak di bawahnya dibanjiri dengan cahaya alami untuk menanamkan rasa modern di kawasan kuno. Ukurannya yang sangat besar, melengkapi kemegahan piramida Louvre tanpa merusak kesan arsitektur Prancis abad pertengahan di sekelilingnya. Karena dia terbuat dari sepenuhnya kaca, jadi dia tidak mendisturb atau mengganggu arsitektur kuno yang ada di sekelilingnya. Dan karena terbuat dari kaca itu juga, cahaya banyak masuk ke dalam ruangan yang ada di bawah tanah. Kemudian yang terakhir ada makna. Bangunan ini sempat menjadi kontroversi karena strukturnya terlalu futuristik dibandingkan dengan sisa bangunan Museum Louvre yang memiliki arsitektur yang sangat klasik. Tapi sekarang ini piramida Louvre ini menjadi salah satu tempat terpopuler dan juga menjadi daya tarik dari kota Paris itu sendiri. Karena bisa dilihat Museum Louvre ini sangat-sangat kuno arsitekturnya, jadi pemilihan bentuk piramida dan juga pemilihan bahan yaitu kaca membuatnya sangat futuristik dan sangat modern pada saat IMP mendesain bangunan ini di tahun 1984 hingga 89. Makanya terjadi kontroversi di Prancis karena ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor arsitektur. Yang pertama ada lingkungan. IMP bersikeras agar piramida Louvre ini tidak mengubah ataupun merusak keindahan seluruh Museum de Louvre. Maka dari itu, ia membuat piramida yang terbuat dari sepenuhnya kaca. Bisa dilihat pada gambar di sebelah. Gambar ini diambil dari dalam piramida de Louvre, bahwa masih bisa terlihat lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi ia tidak merusak, melainkan hanya mewadahi tempat bagi para tamu dan pengunjung untuk datang, dan juga sebagai sumber pencahayaan. Kemudian ada teknologi. Ya, karena harus menggunakan kaca yang benar-benar bening, ini agak susah karena kaca yang biasa kita tahu ini berwarna agak kebiruan atau kehijauan. Jadi IMP mencari sebuah perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur Prancis Saint-Gobain, untuk membuat kaca baru khusus yang benar-benar sangat amat bening untuk proyek tersebut. Dan ia juga perusahaan ini membuat kaca yang cukup banyak untuk prepare jika piramida ini akan mengalami renovasi yang selama ini belum terjadi semenjak pembangunannya. Kemudian ada budaya. Piramida Louvre ini mencerminkan kecintaan Perancis pada bentuk geometris dalam arsitektur. Seperti yang bisa kita lihat, bentuk geometris pada Menara Eiffel Tower serta Arc de Triomphe. Bisa lihat di gambar sebelah kalau bentuknya sangat geometris, yaitu kotak dan juga sedikit elipsis di pintunya. Dan yang seperti Anda ketahui, Menara Eiffel juga hanya menara piramida berupa garis lurus. Kemudian ada ekonomi. Pembangunan piramida di Louvre ini menambahkan daya tarik yang lebih kepada para pengunjung. Terdapat banyak pintu masuk selain piramida de Louvre ini, tetapi banyak dari para pengunjung rela untuk mengantri berjam-jam agar bisa masuk ke dalam pintu masuk piramida ini. Selain lukisan Mona Lisa yang saya beritahu di awal presentasi, tujuan utamanya juga mengunjungi piramida de Louvre ini. Demikian presentasi dari saya, semoga informasi ini berguna bagi kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih.